Oke. Bisa saya mulai, Pak Dwi? Ya, Bisa, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Pak Dwianto selaku pengampu dosen mata kuliah psikologi kognitif ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas tentang materi yang pertama, yaitu proses persepsi 1 tentang pengenalan visual dan auditori. Ya. Nah, ini dosen pengampunya. Nah, pada pokok bahasan kali ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tentang latar belakang pengenalan objek visual, dan yang kedua tentang pemrosesan top down dan pengenalan objek visual, yang ketiga persepsi wajah, dan yang terakhir tentang persepsi ucapan. Sebuah pengetahuan itu dibangun dari yang pertama diawali adanya rangsangan. Saat kita mengenali sebuah objek visual, kita akan mengidentifikasi pengaturan rangsangan sensorik yang kompleks. Kemudian rangsangan ini dikumpulkan dan bagaimana sistem visual mengatur visual kita secara keseluruhan. Nah, data yang dikumpulkan tadi itu ditafsirkan angka berikutnya, di mana prinsip pemrosesan top-down menekankan bahwa konsep, ekspektasi, dan memori mempengaruhi pemrosesan persepsi. Hasil tafsiran itu dicatat oleh indera, dan persepsi wajah sangat penting dalam interaksi sosial. Persepsi ucapan juga penting, tapi persepsi ucapan lebih rumit daripada kenyataannya. Nah, nanti dari situ akan terbangun sebuah pengetahuan. Latar belakang pengenalan objek visual. Saat kita mengenali suatu objek, proses sensorik akan mengubah dan mengatur bahan mentah, informasi yang diberikan oleh reseptor sensorik, membandingkan rangsangan sensorik dengan informasi penyimpanan memori lainnya. Pada kesempatan ini, di pokok bahasan ini akan dibahas juga pertimbangan sistem visual, bagaimana sistem beroperasi dalam persepsi visual, dan yang ketiga adalah 3 teori tentang pengenalan objek. Yang pertama, sistem visual, istilah untuk merujuk pada rangsangan persepsi. Yang pertama itu adalah stimulus distal. Stimulus distal adalah objek aktual yang berada di luar sana, di lingkungan, misalkan telepon seluler kita, handphone kita yang ada di meja, itu termasuk stimulus distal. Yang kedua adalah stimulus proksimal, adalah informasi yang terdaftar pada reseptor sensorik, misalkan gambar ponsel yang ada, itu nanti kita gambarkan di dalam retina kita. Nah, informasi visual yang terdaftar di retina atau stimulus proksimal harus melewati jalur visual, satu set neuron antara retina dan korteks visual primer. Korteks visual utama terletak pada lobus oksipital otak. Di gambar sini bagian paling ujung ini yang birunya lebih tua, itu adalah bagian dari korteks cerebral yang berkaitan dengan pemrosesan dasar dan rangsangan visual. Yang kedua adalah persepsi visual. Menurut Geisler, persepsi pengenalan objek itu adalah prestasi manusia yang luar biasa. Saat itu terjadi sistem visual yang dirancang untuk memaksakan dunia visual yang sangat rumit. Kalau kita lihat gambar ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat ini ada gambar putih, itu adalah sebuah vas bunga yang berada di latar biru. Tapi kalau kita amati lebih dalam lagi, gambar ini bukan hanya vas bunga, tapi gambar ini adalah 2 buah muka orang yang saling berhadapan. Bisa diperhatikan gambar yang kotak ini. Nah, dalam hubungan seperti itu berarti dalam satu gambar itu punya berbagai persepsi. Ya, sehingga sosok itu berubah. Yang tadinya gambarnya vas bunga, kemudian berubah menjadi foto gambar 2 muka orang yang saling berhadapan. Nah, contoh yang kedua tentang kontur ilusi. Dalam gambar ini dilihat kita seolah-olah melihat ada satu segitiga putih yang
sudah jelas seperti ada segitiga putih. Padahal di sini tidak kita buat garis, tapi kita melihat tepi. Meskipun memang tidak dibuat, fisiknya tidak hadir. Itu menurut Palmer. Teori pengenalan objek visual. Yang pertama itu adalah teori pencocokan template. Apabila di sini di gambarnya ada berbagai jenis huruf P, pasti kita akan mengenali huruf P. Menurut teori pencocokan template itu, kita akan membandingkan stimulus dengan kumpulan template atau pola tertentu yang telah kita simpan di memori. Setelah membandingkan stimulus dengan sejumlah template, kita perhatikan template yang cocok dengan rangsangan. Bagaimana semua P dalam pola yang berbeda satu sama lain dalam beberapa ukuran. Oleh karena itu, proses harus menggunakan sistem yang lebih fleksibel daripada mencocokkan pola template tertentu. Yang kedua yaitu tentang teori analisis fitur. Stimulus visual terdiri dari sejumlah kecil karakteristik atau komponen menurut Gordon tahun 2004. Setiap karakteristik itu disebut ciri khas. Antara huruf P dan R itu mempunyai banyak persamaan fitur. Sedangkan antara O dan L itu tidak banyak fitur yang kesamaan fitur atau berbagi fiturnya tidak kritis. Oleh orang relatif cepat memutuskan apakah pasangan ini berbeda atau tidak. Antara O dan L pasti berbeda. Tapi kalau P dan R itu ada kemungkinan sama. Pendekatan analisis fitur memiliki beberapa masalah. Yang pertama, teori pengenalan objek seharusnya tidak hanya mencantumkan fitur yang terkandung dalam stimulus. Itu juga harus menggambarkan hubungan fisik antara fitur-fitur tersebut. Untuk misalkan pada huruf T, garis vertikal mendukung garis horizontal. Sebaliknya pada huruf L, garis vertikal itu terletak di sisi lain garis horizontal dari garis vertikal tersebut. Yang ketiga yaitu teori pengakuan oleh komponen-komponen. Di sini ada 5 gambar dasar dari geon pada kotak yang A. Dan sementara pada kotak yang B itu adalah hasil bangun atau hasil modifikasi, hasil bentuk susunan dari 3 dimensi dari gambar A itu. Sehingga pada gambar telepon ini dia terbangun oleh yang 5, bentuk bangun 5, bentuk bangun 3, dan bentuk bangun yang pertama. Nah itu Irving dan mengembangkan teori ini untuk menjelaskan bagaimana manusia mengenali bentuk 3 dimensi. Dari mulai susunan 3 dimensi sederhana yang kita sebut dengan geon. Pemrosesan top-down dan pengenalan objek visual. Pada bagian ini akan dibahas sejauh mana orang mengenali objek yang terpencil. Bagian ini akan menekankan perbedaan antara 2 jenis pemrosesan. Kita tinjau terlebih dahulu perbedaan itu, kemudian kita akan melihat bagaimana kedua proses ini bekerja bersama secara komplementer untuk membantu kita mengenali kata-kata selama proses membaca. Perbedaan antara proses bottom up dan proses top down. Proses bottom up menekankan pentingnya stimulus dalam pengenalan objek. Misal, reseptor sensorik di retina mata kita mencatat informasi tentang bentuk yang melesat melalui atas jendela. Informasi yang bisa kita tangkap yaitu yang pertama itu adalah objek. Objeknya mungkin bisa agak lonjong, dengan struktur panjang dan sempit pada salah satu ujungnya. Informasi yang kedua yaitu warnanya. Bisa warnanya coklat pucat, dengan 2 garis sempit dan lebih gelap. Dan objek yang ketiga yang bisa kita tangkap adalah kecepatannya, bergeraknya cepat karena melesat melewati jendela tadi. Informasi ini memulai proses pengenalan objek. Informasi ini dimulai dari tingkat yang paling dasar atau yang paling bawah dan terus meningkat hingga mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pemrosesan top down menekankan bagaimana konsep seseorang dan proses mental tingkat tinggi mempengaruhi pengenalan objek.
Secara khusus, konsep, ekspektasi, dan memori dibantu untuk mengidentifikasi objek. Pemrosesan top-down sangat kuat ketika rangsangan tidak lengkap atau ambigu. Pemrosesan top-down juga kuat ketika stimulus terdapat hanya sebagian kecil saja informasi yang masuk. Yang berikutnya adalah pemrosesan dan pembacaan top-down. Di sini kita bisa lihat, Bapak Ibu, ada satu huruf yang bentuknya sama, tetapi tatkala diubah ke dalam satu kalimat, dia berubah artinya. Ini pertama di dalam ide itu dia sebagai H, tapi pada saat kata men dan ren dia berubah menjadi A. Hal ini menunjukkan bahwa pemrosesan top-down dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengenali sebuah objek. Sebagian besar peneliti tentang topik ini meneliti bagaimana teks membantu kita mengenali huruf alfabet selama kita membaca. Dan menurut efek kata superioritas, kita dapat mengidentifikasi satu huruf dengan lebih akurat dan lebih cepat ketika muncul dalam arti yang bermakna. Jadi kenapa ini jadi huruf A? Karena kita tahu maknanya bahwa men itu laki-laki. Tapi kalau MHN itu tidak ada maknanya. Richter tahun 69 menunjukkan bahwa akurasi pengenalan orang-orang jauh lebih tinggi saat sebuah huruf muncul di kata kerja daripada kata work atau daripada kata seperti OR, WK yang susunan katanya diacak. Yang berikutnya adalah persepsi wajah. Bagaimana kita bisa mengenali seseorang teman hanya dengan melihat wajah orang tersebut. Ketika kita melihat wajah teman kita dari sudut pandang yang berbeda, dalam suasana yang tidak biasa, dengan mengenakan ekspresi cemberut dan yang tak terduga, secara mengesankan kita tetap akan berhasil mengatasi semua masalah variasi tadi. Jadi hampir walaupun dalam kondisi apapun, kita akan melihat bahwa yang kita lihat itu adalah muka teman kita. Mengenali wajah versus mengenali objek. Beberapa psikolog berpendapat bahwa kebanyakan orang melihat wajah dengan cara yang berbeda dari rangsangan yang lain. Dengan kata lain, persepsi wajah sangat istimewa. Sedangkan menurut Tanaka dan Parah, menemukan bahwa orang lebih signifikan dan akurat dalam mengenali fitur wajah saat muncul dalam konteks seluruh wajah, bukan dalam bagian-bagian kecil. Artinya kita bisa mengenali seluruh wajah lebih akurat daripada kita hanya melihat hidungnya saja. Yang berikutnya adalah ketika kita menilai sebuah rumah, kita mengenali objek lain. Ketika kita menilai sebuah rumah, maka akan sama akuratnya dalam mengenali fitur rumah itu tersendiri. Seperti jendela, mengenali ciri-ciri rumah dalam konteks rumah yang lengkap. Kita mengenali sebagian besar objek seperti rumah dengan mengidentifikasi fitur bagian-bagian kecil yang tergabung bersama untuk membuat satu objek yang secara utuh. Penelitian neuroscience tentang pengenalan wajah. Banyak penelitian tentang pengenalan wajah itu diperoleh dari orang-orang yang brain lesion atau kerusakan jaringan. Paling sering itu biasanya karena stroke, tumor, atau karena kecelakaan. Yaitu orang yang tidak bisa mengenali wajah manusia. Ada contoh kasus seseorang yang terkena brain lesion itu dia tidak bisa mengenali wajah manusia, tapi akhirnya dia berubah menjadi peternak domba, bahkan dia sampai hafal muka-muka domba yang ada di ternaknya itu. Yang kedua adalah prosopagnosia. Prosopagnosia adalah suatu kondisi di mana orang tidak dapat mengenali wajah manusia secara visual, meskipun mereka melihat objek lain secara relatif normal.
Yang berikutnya adalah penelitian tentang pengenalan wajah. Psikologi kognitif sekarang menekankan pentingnya validitas ekologis. Penelitian terapan tentang pengenalan wajah berfokus pada situasi kehidupan nyata yang menilai kemampuan untuk mengenali wajah orang. Studi terapan tentang pengenalan wajah difokuskan pada sistem pengawasan keamanan. Banyak bank, bisnis, dan institusi yang menggunakan sistem keamanan video. Biasanya mereka orang-orang yang berjalan melewati pintu. Penelitian tambahan menegaskan bahwa orang-orang yang memang demikian akurat dalam mengidentifikasi wajah yang dikenal dan tidak akurat dalam mengidentifikasi wajah yang tidak dikenal. Perbedaan individu identifikasi wajah pada orang yang skizofrenia. Skizofrenia adalah orang yang skizofrenia adalah salah satu gangguan psikologis yang paling serius. Orang skizofrenia biasanya tidak menunjukkan emosi yang kuat dan mereka mungkin mengalami halusinasi. Karakteristik umum lainnya pada skizofrenia adalah kesulitan dalam mengamati wajah. Dalam sesi pertama, kedua kelompok, ini hasil penelitian dari 20 orang yang dirawat karena skizofrenia di rumah sakit, dan 20 orang dengan kelas yang bagian kontrolnya itu 20 orang yang umur dan jenis kelaminnya sama, tapi dia dalam kondisi sehat, tidak punya penyakit psikologis. Dalam sesi pertama, orang di kedua kelompok tadi diinstruksikan untuk melihat 2 foto, satu demi satu, dan mengklasifikasikan foto-foto itu sebagai mewakili orang yang sama atau 2 orang yang berbeda. Individu dengan skizofrenia merespon lebih lambat daripada kelompok kontrol. Dan mereka juga membuat lebih banyak kesalahan dalam pengenalan wajah. Pada sesi kedua, peserta kembali melihat 2 foto, satu persatu, namun kali ini mereka diinstruksikan untuk mengklasifikasikan foto-foto tersebut sebagai representasi emosi yang sama atau 2 emosi yang berbeda. Sekali lagi, individu dengan skizofrenia merespon lebih lambat. Yang berikutnya adalah persepsi ucapan. Persepsi ucapan tampaknya sangat mudah dan lugas, sampai mulai berpikir tentang komponen yang relevan. Selama persepsi ucapan, sistem pendengaran Anda harus merekam getaran suara yang dihasilkan oleh seseorang yang sedang berbicara. Maka, sistem harus mengubah getaran ini menjadi urutan suara yang akan dianggap sebagai ucapan. Karakteristik persepsi ucapan, untuk memahami sebuah kata, kita harus membedakan pola bunyi dari satu kata, puluhan ribu kata, tidak relevan yang tersimpan dalam ingatan. Karakteristik persepsi ucapan yaitu mendengarkan penyiar radio, perhatikan suara yang didengar, bukan arti kata-katanya. Ahli bahasa menggunakan istilah fonem. Sebuah fonem adalah satuan dasar bahasa lisan, seperti bunyi A, K, dan TH. Bahasa Inggris menggunakan sekitar 45 fonem. Beberapa karakteristik penting dalam persepsi ucapan, yaitu yang pertama, pendengar dapat menetapkan batasan di antara kata-kata, meskipun kata-kata ini tidak dipisahkan oleh keheningan. Pengucapan fonem sangat bervariasi. Yang ketiga adalah konteks memungkinkan pendengar mengisi suara yang hilang. Yang keempat adalah isyarat visual dari mulut pembicara membantu kita menafsirkan suara yang ambigu. Karakteristik persepsi ucapan kita bagi menjadi yang pertama adalah batas kata. Pernahkah kita mendengar percakapan dalam bahasa asing? Kata-kata itu seolah-olah orang yang berbicara bahasa asing itu mengalir bersama aliran yang terus-menerus tanpa batas dan kata untuk memisahkan.
Yang kedua adalah variabilitas dalam pengucapan fonem. Persepsi fonem itu penuturannya bermacam-macam dalam nada dan suara mereka, serta kecepatan menghasilkan fonem. Sumber variabilitas kedua adalah bahwa penutur sering gagal menghasilkan fonem dalam mode yang tepat. Sumber variabilitas ketiga disebut koartikulasi. Saat Anda mengucapkan fonem tertentu, bentuk mulut Anda akan tetap seperti saat mengucapkan fonem sebelumnya. Selain itu, mulut Anda juga bersiap untuk mengucapkan fonem berikutnya. Yang ketiga yaitu konteks dan persepsi ucapan. Saat mendengarkan kuliah, ada suara-suara asing yang terkadang akan menutupi fonem. Misal, ada buku jatuh, ada orang batuk, ada yang mahasiswa membalikan halaman, dan ada bisikan-bisikan. Namun, tanpa banyak usaha, kita biasanya akan dapat langsung merekonstruksi suara-suara tersebut tadi cepat hilang. Orang cenderung menunjukkan pemulihan fonemik. Yang keempat adalah isyarat visual sebagai bantuan untuk persepsi ucapan. Isyarat visual berkontribusi pada persepsi ucapan. Kita dapat mendengar percakapan dengan lebih akurat saat kita mengamati bibir pembicaranya. Teori tentang persepsi ucapan. Yang pertama yaitu pendekatan mekanisme khusus. Manusia dilahirkan dengan perangkat khusus yang memungkinkan dapat memecahkan kode rangsangan ucapan. Hasilnya adalah memproses suara ucapan lebih banyak, cepat, dan akurat dibandingkan rangsangan pendengaran lainnya, seperti musik instrumental. Teori yang kedua yaitu pendekatan mekanisme umum. Pendekatan mekanisme umum berpendapat bahwa kita dapat menjelaskan persepsi ucapan tanpa mengusulkan modul fonetik khusus apapun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Dwi. Oke, terima kasih. Sudah dibahas mengenai bagaimana indera kita menerima gambar atau artinya bisa dua-duanya, ya, menerima suara. Dua hal ini adalah kunci utama masuknya ilmu pengetahuan ke dalam otak kita. Proses yang kita lakukan di dalam otak kita menggunakan proses yang namanya bottom up, dari bawah ke atas, ada yang dari atas ke bawah. Ini kata kunci yang sudah dibahas tadi. Silakan berdiskusi untuk mungkin tanya jawab, monggo. Yang lain kalau yang belum jelas mana silakan ditanyakan. Monggo. Saya mau tanya, boleh Pak Ferry? Mangga Bu Ratri. Tentang tadi Pak, proses bedanya bottom up dan top down Pak. Yang pengenalan objek visual. Bisa ini Pak, diulang kembali mungkin karena di materi saya di pemecahan masalah itu ada kaitannya dengan pemrosesan bottom up dan top down. Ya. Saya coba masukkan. Saya share lagi ya Bu. Oke, ini dari
slide ini adalah tentang pemrosesan top down, tapi dari atas ke bawah. Kalau contohnya, nah ini sudah dijelaskan Bu Ratri tentang perbedaan antara proses bottom up dan proses top down. Kalau proses bottom up itu lebih menekankan pada stimulus ya, dalam pengenalan objeknya. Misalkan tadi dicontohkan bahwa informasi yang kita tangkap ketika kita melihat sekelebatan benda itu dari misalkan dari bentuk objeknya tadi kira-kira apa ya yang kelihatannya, terus bisa juga dari warnanya atau bisa juga dari kecepatannya. Nah, dari informasi-informasi ini nanti kita bisa menyimpulkan ini kira-kira objeknya apa tadi yang lesat itu. Seperti itu. Nah, sementara kalau top down itu lebih menekankan pada bagaimana konsep seorang dan proses mental tentang mempengaruhi pengenalan objek. Jadi penekanan seseorang dan proses mental itu mempengaruhi pengenalan objek. Misalkan secara khusus di sini adalah tentang konsepnya, ekspektasi dan memori untuk kita mengenali suatu objek. Kalau untuk top down itu kalaupun informasinya tidak lengkap atau ambigu, ini masih kita bisa mengenali objek. Jadi informasi yang sedikit pun itu kita bisa mengenali objek gitu. Mungkin itu yang bisa saya bahas, perbedaan antara bottom up dan top down. Iya Pak, sudah jelas Pak. Terima kasih Pak Ferry. Oke, sedikit saya tambahkan, kalau yang namanya top down itu barangnya sudah kita ketahui. Jadi barang itu sudah ketahui. Contohnya the man run itu pasti itu, karena kita sudah mengenal istilah-istilah itu yang ada di dalam memori kita. Kita mengenal orang dari wajah tertentu, maka ketika wajah hanya sebagian itu muncul, langsung kita tahu, karena sudah ada di dalam memori kita. Jadi sesuatu yang sudah kita miliki, kemudian muncul, nah itulah proses mengingatnya, proses mengolahnya pakai top down, barangnya sudah ada. Sedangkan kalau unsur-unsurnya itu kita nggak tahu, barang-barang baru, maka kita mengenali dari bagian-bagian itu, kemudian kita simpulkan sesuatu. Jadi pemrosesan bottom up biasanya adalah proses dari pengenalan barang-barang kita yang nggak tahu. Terus kita kumpulkan informasi itu, kita simpulkan menjadi sebuah informasi baru. Nah, dari bottom up itu nanti akan menghasilkan pengetahuan kita. Kalau barang itu sekitar itu, hampir sama dengan itu muncul, maka menjadi top down, karena sudah ada di dalam otak kita. Ya, jadi informasi, kalau top down itu sesuatu yang sudah kita miliki, kemudian kita perkuat, atau kita perluas dari pengetahuan itu dari barang yang ada. Sedangkan bottom up lebih mengenal dari barang-barang yang mungkin baru, atau sepotong-sepotong dari baru-baru tadi, nah nanti dikumpulkan menjadi satu informasi. Itu kata kunci daripada bottom up dan top down. Kemudian sebetulnya antara pemrosesan visual dan auditori, auditori ya, antara mata dan telinga itu memang harus bareng-bareng yang paling utama, yang paling hebat. Karena gambar saja kalau bisu ya sulit, ya, mesti dianu dengan suara. Tapi suara saja akan sulit kalau tidak tahu gerakannya.
Jadi kalau kita mendengarkan seperti ini, mungkin bahasa yang diucapkan akan menjadi lebih jelas apabila kita melihat pembicara dan apa yang diomongkan di mulutnya. Maka jadi guru janganlah suka menutup mulut. Ya. Sekarang ini sedang menjadi kasus besar karena kita harus pakai masker. Masker itu mengganggu mengganggu mata jelas, mengenal ini sopo gitu, setelah dibuka oh ternyata teman kita gitu. Dari penglihatan terganggu, juga dari suara karena mulutnya itu tertutup walaupun katanya sebetulnya jelas, tapi tidak sejelas kalau kita melihat gerakan atau gerakan mimik, gerakan mulut ya. Nah, ini sehingga kalau saya juga kalau di depan kelas seperti kemarin saya diundang di mana ini di Jepara, teman-teman guru MTS berkumpul ada 70 orang terus dibagi 2 kelas. Saya bertanya, loh kok kita sudah mengumpulkan orang lebih dari 100, apakah sudah mendapatkan izin? Ya, kita malah digunakan untuk uji coba pertemuan daring, pertemuan luring, pertemuan langsung. Jadi memang uji coba yang dilakukan oleh pendidikan yang ada di daerah Jepara sebelah timur, Jepara bagian timur. Itu untuk pembinaan Olimpiade Sains Nasional. Oke, saya datang ke sana. Nah, saya senang dan karena sudah lama tidak adanya tidak adanya pertemuan, begitu ada pertemuan sifatnya luring, wah senang sekali. Nah, jadi senang sekali malah sangat bersemangat gitu. Artinya apa? Memang ketika kita tidak bertatap muka hanya seperti ini terus daring terus seperti ini ya lumayan kalau kita sering gini. Tapi kadang-kadang dosen malas ya minta maaf ini. Beberapa teman saya itu sukanya ya sudah yang penting tugas mahasiswa biar mandiri. Enggak, ada sesuatu yang mandiri, ada sesuatu yang memang harus kita bahas secara langsung. Itu menurut pendapat saya dari pandangan psikologi. Tapi ya Allah lupa lah kadang-kadang gitu. Ya udahlah itu memang kebijakan masing-masing dosen. Jadi itu proses bahwa kelengkapan itu semakin kita indera kita semakin lengkap maka semakin baik. Dan bagaimana mata kita menerima informasi gambar, ya itu tadi. Jadi habis 1 giga. Pak Gun riep-riep itu. 1 giga, tiap 1 giga pergantian kayaknya. Atau beliau biasa. Ya silakan Pak Sugi. Itu habis 1 giga. 1 giga dulu. Matanya ngantuk. Masih pada seger-seger kayaknya. Pak Gun matanya pakai tusuk gigi coba. Oke, saya minta maaf terputus hubungan saya karena di sini hujan. Hujan, jadi ada gangguan agak sinyal ya. Saya minta maaf. Oke, silakan untuk yang kedua selanjutnya. Siapa yang kedua? Kedua presentasi, Pak. Hah? Presentasi atau yang tanya, Pak? Oh, ada yang masih mau tanya? Kalau masih ada yang mau tanya, silahkan tanya dulu. Nah, kalau masih ada. Monggo.
Kalau diizinkan boleh saya bertanya, Bapak? Ya, monggo, Mas Khotibul Iya, Umam. Bapak. Kepada Pak Ferry, saya melihat dari presentasi Bapak tadi teringat kepada teori Gestalt, Bapak, yang Ya, betul. di mana teori itu sama-sama berkaitan dengan persepsi. Teori itu mengatakan bahwa proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang dimiliki oleh indera melalui hubungan, pola, ataupun kemiripan yang menjadi kesatuan. Itu menurut Gestalt. Dan bentuk-bentuk persepsinya telah Bapak sampaikan tadi, ada yang dirangsang atau distimulus melalui penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian ada juga dari sentuhan, rasa, dan macam-macam. Jadi timbul pertanyaan dari saya, Pak Ferry. Mungkin kalau bisa dijawab, mohon dijawab. Kalau tidak, mohon dibantu atau bagaimana. Apakah bisa persepsi yang dimiliki seseorang, yang telah dialami mungkin experience ya, pengalaman yang dimiliki seseorang, itu ditularkan atau diajarkan, dan sehingga orang yang diajarkan tersebut bisa menerima secara kafah, secara utuh, sehingga dia tidak perlu untuk mengalaminya lagi. Contohnya, seseorang itu jatuh dari motor gitu, kemudian dia luka dan patah tulang, katakanlah begitu. Nah, dia bercerita itu persepsinya karena ada ini, ada lubang dan segala macam sehingga dia jatuh. Kemudian dia mengatakan kalau ada lubang jangan dipijak. Nah, apakah orang yang diajarkan tadi atau yang menjadi yang mendengar tadi mampu menerima dengan baik? Bagaimana orang itu bagaimana kita atau yang mengalami itu dapat menularkan sehingga harapannya orang yang kita ceritain ini tadi tidak jatuh juga, tidak ikut jatuh. Kalau ada lubang ya jangan dipijak, andai kata begitu. Dan bagaimana cara mengajarkannya sehingga dapat diterima secara baik, secara kafah, dan tidak diragukan, mungkin tidak dianggap bohong dan segala macam. Begitu Pak Ferry. Terima kasih. Terima kasih Pak Umar. Saya coba menjawab. Kalau menurut saya pribadi itu bisa, Pak. Jadi saya yang sekarang beredar itu misalkan banyak buku-buku tentang biografi orang sukses, misalkan pebisnis A, pebisnis B, pebisnis C. Nah, buku-buku itu adalah mengenalkan persepsi orang atau mengenalkan pengalaman orang yang diceritakan dalam buku itu, gimana caranya dia dari nol sampai menjadi sukses. Jadi dengan artian, kalau kita mengikuti pola yang ada di buku, mengikuti pola yang dilakukan tokoh yang ada di buku, ya tidak menutup kemungkinan kita akan sukses seperti itu. Kalaupun di buku itu mencantumkan bahwa melakukan ini akan rugi atau akan seperti apa yang jelek, itu kita kan bisa tidak melakukannya. Dan kalau menurut saya hidup itu seperti matematika berpola, mempunyai pola. Jadi kalau kita mengikuti polanya, mengikuti alurnya, ya insya Allah hasilnya juga akan sama dengan yang pernah dilakukan sama orang. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Oke, kalau saya boleh menambahkan tadi cocok sekali memang berkaitan dengan teori yang psikologi juga yang berkaitan dengan pandangan Gestalt. Saya ingin mencoba mempresentasikan ya, share screen untuk yang ini. Iya Bapak. Coba perhatikan. Sudah tampil di situ ya? Sudah tampil kan? Sudah. Sudah, Pak. Coba di sini kalau ada 3 ruas garis, yang satunya tegak, kemudian ada 1 elip, maka yang ada di sini itu kurang bermakna. Karena masih terpisah, ini ada garis, ada garis, ada garis, ada ruas garis, dan ini.
Tetapi kalau posisi ini diubah menjadi ini, ya, ini berarti kita melihat secara keseluruhan, maka ini akan menjadi bermakna, ya, bahwa sesuatu yang barangnya sama ketika meletakkan kita pandang dalam bentuk kesatuan, maka menjadi lebih bermakna. Mengapa demikian? Karena di dalam kesatuan seperti ini ada ruh pengikat, ada ruhnya, ada sistem satuan di mana fungsi dua ruas garis yang di sini menjadi mata, yang di sini menjadi mulut, yang satu menjadi hidung. Walaupun hanya garis seperti ini, saya rasa orang bisa menangkap itu adalah wajah seseorang. Gambaran, ya. Jadi teori Gestalt mengatakan bahwa secara keseluruhan lebih bermakna daripada jumlah bagian-bagiannya. Nah, inilah peran daripada visual yang tadinya bottom up, ya, kita ada ruas garis. Tetapi setelah ini berkumpul menyusun sebuah struktur yang gambar yang kedua menjadi sangat bermakna. Ya, jadi ini adalah pandangan. Jadi dari sebuah pandangan yang bottom up, ketika kita satukan maka akan menjadi hal yang sangat bermakna dan tidak mudah dilupakan. Saya kira itu gambaran yang membedakan hubungan tadi karena muncul ada teori Gestalt, ya. Gestalt itu dari Eropa Timur lah, kira-kira asalnya dari sana. Oke, saya kira itu mungkin cukup ya untuk kajian bab pertama ini, biar kita bisa mencapai bab yang berikutnya. Boleh bertanya? Ya, cukup. Oh ya, silakan, monggo Mbak Mas Dharma. Terima kasih Pak. Dari Jawa sana. Ya Pak. Mohon maaf Pak, mungkin pertanyaannya agak aneh sedikit Pak. Ini tadi ada bagian slide dari Pak Ferry, di mana isinya itu terkait kekurangan atau kelemahan seseorang yang tidak bisa mengenali wajah manusia, tapi bisa mengenali objek lain. Nah, apakah orang dengan kondisi demikian, katakanlah anak usia sekolah, dibolehkan atau bisa mengikuti pembelajaran secara normal di kelas? Jika tidak, bagaimana menyiasatinya, Pak? Oke. Biasanya saya Mas sahabat dari Mas Ferry, saya bantu. Kalau orang sudah menderita sesuatu masalah, ini harus dikelola secara khusus. Yang kalau di Indonesia dimasukkan ke dalam pendidikan luar biasa. Luar biasa pun ada dua, antara kiri dan kanan. Artinya yang di kiri itu yang kurang gitu ya, itu biasanya dikumpulkan. Karena kalau dijadikan sama dengan orang normal, ada yang bisa, ada yang tidak. Contohnya kalau orang menderita yang namanya ADHD, ini internet saya agak kacau ini. ADHD itu adalah orang yang susah mengenal sesuatu dan sangat lamban. Nah ini kalau dijadikan satu dengan kelas normal, mungkin bermasalah. Karena selalu menghambat, nggak mudeng-mudeng, nggak ngerti-ngerti yang dijelaskan. Tetapi dia harus dikelompokkan pada orang-orang yang mungkin mempunyai cara berpikir yang agak lamban. Nah, di sana. Ya. Juga misalnya orang menderita tunanetra. Kalau memang dia hebat, bisa mengikuti normal. Bahkan saya punya murid yang punya binaan yang tunanetra tapi jauh lebih hebat daripada orang yang tidak tunanetra gitu. Ya, jadi tunanetra tapi dari kecil terus bahkan bisa kuliah di UNS di teknik informatika, dan ketika kuliah di teknik informatika dia peringkat kedua padahal tunanetra. Oh, ini memang istimewa. Tapi itu hanya segelintir
Ya yang bagus ya yang tunanetra dikumpulkan dengan tunanetra, dididik dengan model seperti itu. Karena kesamaan. Ini ada usaha pemerintah untuk memasukkan apa namanya yang namanya Pak, kelas inklusi. Tapi saya belum melihat keberhasilan inklusi itu apa ini orang yang tadinya SLB sekolah luar biasa dimasukkan ke kelas umum. Memang bisa, tetapi itu sebetulnya mengganggu sistem. Ya, keuntungannya anaknya jadi PD, kemampuannya terdorong, tapi yang lain kan terhambat. Nah, ini termasuk saya yang tidak begitu sependapat dengan pola inklusi, tapi wong ini kebijakan pemerintah ya kita ikuti saja. Ada beberapa sekolah yang terpaksa membuka kelas inklusi. Artinya kelas orang mempunyai ketunaan tertentu dimasukkan kelas normal. Nah, ini biasanya menjadi hambatan untuk kelas yang normal, untuk orang yang normal. Nah, ya jadinya kalau ditinjau dari enaknya, enak sih pelajarannya jadi santai gitu. Tapi sebetulnya anak itu tidak bisa berkembang secara optimal. Begitu ya. Jadi kalau memang menderita tadi bisa mengenal sampai sulit mengenal wajah, ya, sampai sulit mengenal wajah itu memang ada hal-hal hambatan di dalam otaknya. Pasti itu ya. Nah, apa? Ya, karena sulit mengenal. Apalagi nanti kalau sudah makin dewasa, makin tua, memorinya semakin kacau kan gitu kan. Ya, jadi itu prosesnya saya kira ya sebaiknya dibuat kelas sendirilah ya. Tapi kalau memang tidak ada karena itu adalah masyarakat bangsa kita ya kita jadikan satu, tapi dengan risiko ada pembinaan khusus. Jadi dia diarahkan secara khusus dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar ya untuk bisa bersama-sama dengan kelas yang lain. Oke, saya kira itu. Saya minta maaf ini sinyal saya agak jelek, saya merasa. Nah, tapi masih berjalan. Oke, silakan sekarang yang langsung yang kedua ya. Ini sudah jam 2. Monggo. Yang kedua siapa yang mau yang ditugasi? Misi Bapak. Iya. Mohon maaf Bapak, dari penugasan yang kedua saya Bapak. Namun ya, masih terkendala dengan pembuatan makalah karena penerjemahannya agak ngaco hasilnya Bapak. Mohon maaf Bapak, jadi belum siap untuk presentasi. Ada enggak bab berikutnya yang sudah siap? Teman yang lain? Sugianto, Pak. Ya, monggo. Pak Sugi bisa di slideshow, Pak. Iya. Udah bisa nggak itunya? Tekan F5, Pak Sugi. F5. Udah tekan F5. Pojok bawah sampingnya ini udah Pak. Udah. Sudah Kak. Sudah Pak. Ya, Assalamualaikum. Saya akan menjelaskan tentang memori kerja atau ingatan jangka pendek.
yang memiliki pengertian suatu memori yang sangat singkat dan bersifat langsung untuk materi yang sedang kita proses. Lalu menurut para ahli, misalnya Josh Miller mengusulkan nanti dulu mau di-hide dulu. Dia mengusulkan bahwa kita dapat menyimpan sekitar 7 informasi dalam memori kerja. Menurut De Bruin atau Peterson, bahwa daya ingat seseorang itu terbatas, apalagi terjadi suatu penundaan untuk mengingat item. Menurut Atkinson-Shiffrin, bahwa ingatan jangka pendek seseorang bisa hilang dari memori dalam waktu 30 detik, kecuali jika diulangi. Lalu faktor yang mempengaruhi kapasitas memori kerja. Yang pertama, waktu pengucapan. Yang kedua, kesamaan semantik item. Waktu pengucapan memiliki pengaruh penting pada jumlah item yang bisa disimpan dalam memori kerja. Kesamaan semantik item, kata lainnya yaitu arti kata atau kalimat. Kesamaan semantik item juga dapat mempengaruhi penarikan kembali item yang kita simpan dalam memori kerja. Pendekatan memori kerja. Menurut Alan Baddeley, pendekatan memori kerja ingatan langsungnya bukan bersifat pasif. Lalu dalam studi klasik, bahwa orang bisa melakukan tugas verbal dan spasial secara bersamaan dengan pengurangan minimal dalam kecepatan dan akurasi. Lalu, 2 komponen pendekatan memori kerja. Yang pertama, loop fonologi, dan yang kedua, fisiospasial. Loop fonologi secara singkat menyimpan sejumlah suara yang terbatas, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian waktu pengucapan. Penelitian tambahan menunjukkan bahwa item yang disimpan dalam loop dapat disalahartikan item yang terdengar serupa lainnya. Fisiospasial. Fisiospasial buku sketsa yang menyimpan informasi visual dan spasial. Kapasitas fitur ini juga terbatas. 2 tugas fisiospasial akan saling mengganggu jika keduanya dilakukan secara bersamaan. Terima kasih. Baik. Ya, monggo. Tolong show-nya diputus dulu. Share screen-nya. Terlalu pendek. Sehingga uraian tentang memori jangka pendeknya terlalu sedikit. Ini nanti yang dikhawatirkan kajian berikutnya jadi bingung. Ya, karena apa? Kajiannya tidak terurai, sehingga sebetulnya apa itu memori kerja yang disebut dengan memori jangka pendek. Ya, mudah-mudahan nanti lama di diskusinya. Silakan untuk didiskusikan. Langsung Mas Sugianto yang mimpin ya. Monggo silakan, atau yang lain silakan untuk tanya jawab. Karena ini kajiannya uraiannya terlalu pendek. Saya silakan, bertanya, Pak. Monggo. Pak Sugianto, boleh bertanya, Pak? Iya, monggo. Monggo. Ya. Terima kasih atas pemaparan materinya dari Pak Sugianto. Mas Gunawan. Saya ingin bertanya, materi yang Bapak
Perbedaannya memori kerja dengan bayangan saya itu memori kerja itu memori itu kan ingatan ya Pak Sugianto ya. Iya. Betul ya. Nah, itu sebagai kerja begitu ya. Memori yang dimaksud di sini tuh memori yang seperti apa? Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi memori kerja. Salah satunya adalah waktu pengucapan begitu ya. Betul ya Pak Sugianto, waktu ya? Iya, betul. Betul, ya. Waktu di sini apakah menyatakan lamanya rentang waktu yang disampaikan atau berkaitan dengan timingnya, Pak? Ya, baik. Ya. Mohon dijelaskan secara sederhana saja. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang pertama berarti perbedaan memori kerja dengan daya tampung atau memori memori kerja kan ingatan. Itu seperti apa ya? Jadi gini, benar apa yang tadi disampaikan oleh Mas Gunawan bahwa memori kerja itu kata lainnya adalah ingatan jangka pendek, seperti itu. Ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek yang seperti apa? Ingatan jangka pendek yang jangka pendek yang singkat dan langsung untuk materi yang sedang diproses, atau sebagian dari memori kerja juga secara aktif mengkoordinasikan aktivitas mental yang sedang berlangsung. Terus untuk yang waktu itu dilihat dari rentang atau timingnya. Waktu pengucapan memiliki pengaruh penting pada jumlah item yang bisa disimpan dalam memori kerja. Efek ini telah dikonfirmasi dengan berbagai rangsangan. Berarti waktu kerja itu dilihat dari rentang waktunya. Seperti itu yang bisa saya pahami. Gimana Mas Gunawan? Berarti kalau semakin lama saya menyampaikan informasi, berarti ingatannya kuat ya Pak Sugi ya? Betul. Iya. Pokoknya semakin lama kita melafalkan, maka daya ingat kita itu akan semakin bertambah. Seperti itu. Tapi kalau saya menyampaikan informasi, entah itu penting atau tidak penting, misalkan waktunya itu mungkin mudah diingat ya, misalkan ketika hari raya apa begitu ya. Nah itu saya menyampaikan sesuatu, kira-kira menurut Pak Sugianto bisa diingat tidak ya? Maksudnya kalau misalnya momen-momen tertentu atau hal-hal yang membuat hati kita senang, itu biasanya mudah diingat. Seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Sugianto. Ya, sami-sami Mas. Semoga Bapak Ibu yang lain bisa menyambung. Boleh saya menambahkan jawaban dari Pak Sugianto. Jadi ya, begini Pak Gunawan, memori kerja itu dikatakan memori kerja karena terkait dengan kerja indera. Jadi pada saat kita menerima informasi itu awalnya dari rangsangan indera melalui panca indera, mata, tangan, pendengaran dan sebagainya. Jadi saat informasi diterima, indera kita bekerja. Nah,
sekarang tergantung informasi itu penting atau tidak. Biasanya kan nanti dia ada apa? Disimpan di memori jangka pendek. Jadi ada sebagian informasi yang diingat, ada sebagian informasi yang hilang. Mungkin dianggap tidak penting, makanya hilang, tidak diingat gitu. Nah, informasi itu bertahan di memori jika ada repetisi pengulangan. Jadi misalkan tadi seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Sugianto ya. Misalkan terus mengulang katakanlah menghafal apa gitu ya Pak Sugi ya. Maka pengulangan itu yang nanti disimpan di memori jangka panjang, long term memory. Jadi yang dimaksud memori kerja karena kerja memori itu berdasarkan rangsangan indera kita. Jadi begitu kita melihat sesuatu informasi katakanlah informasi, langsung misalnya kita lihat mata kita bekerja, oh iya ini informasi yang disampaikan, lalu diingat gitu, disimpan di memori jangka pendek. Jadi begitu kira-kira menurut saya Pak Gunawan, Pak Sugi ya. Nanti mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Terima kasih ya. Yang lain, Bapak yang lain, Ibu yang lain, monggo teruskan diskusinya. Saya mau diskusi Pak Sugi. Tadi kan Pak Sugi bilang bahwa hal-hal yang berbahagia akan mudah diingat ya Pak. Betul. Nah, kalau untuk perempuan sebaliknya Pak, hal-hal yang menyakitkan itu malah yang sering diingat. Ini malah curhat ya Pak. Curhat. Kalau disakiti itu ingat terus, tapi kalau menyakiti nggak akan pernah ingat ini. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan tuh begini. Ini yang sering saya alami ya. Untuk laki-laki, karena suami saya itu kan laki-laki yang terdekat. Untuk ingatan beliau itu tidak sebagus saya menurut saya. Jadi begini, misalkan dia tidak bisa multitasking ketika saya minta tolong misalkan kerjakan pekerjaan A, lalu B, lalu C, lalu D gitu ya secara sistematis. Untuk laki-laki ini tidak bisa kemudian bisa melakukan kerja itu secara sistematis seperti yang saya instruksikan, misalkan seperti itu Pak Sugi. Apakah itu hanya dialami oleh suami saya yang memorinya kurang jangka panjang ya, tidak jangka panjang, atau memang ada perbedaan antara gender laki-laki dan perempuan di dalam hal ingatan, Pak? Kalau menurut saya itu berdasarkan pengalaman yang pernah dirasakan. Misalnya kita itu mengalami suatu masalah A sampai Z gitu. Bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah tersebut? Tetapi cara dalam artian kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan tahapan-tahapan atau langkah menurut kita itu baik untuk dilakukan seperti itu. Berarti pengalaman yang pertama mungkin. Kenapa suami Ibu Ratri itu mengalami hal seperti itu misalnya gitu tuh. Ya, terus yang keduanya apa tadi? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam memori ini? Maksudnya gini, misalkan perempuan lebih panjang untuk memorinya, sedangkan laki-laki lebih pendek, misalkan seperti itu. Dibahas tidak di makalahnya Pak Sugi? Kalau yang saya baca sih belum ada pembahasan tentang gender gitu. Belum ada. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Nanti mungkin bisa. Ya. Izin menambahkan Pak Sugi. Monggo. Ya. Mas Jadi dari pertanyaan Bu Ratri dan Pak Gunawan tadi ada keterkaitan memang antara keduanya. Jadi yang saya ingin pecahkan di sini atau saya kelompokkan bahwa dalam penyimpanan atau memori manusia ya,
itu ada 3 tahap. Yang pertama itu stimulus, dimulai dari stimulus sensory register, di mana seseorang mendapati stimulus. Dari stimulus itu dapat dibagi nanti kan dari beberapa macam seperti apa stimulusnya, apakah itu stimulus bahagia dan bagaimananya itu dibagi. Kemudian masuklah ke dalam short term memory atau memori jangka pendek. Nah, di dalam memori jangka pendek inilah yang Bu Rati tanyakan tadi. Artinya memang di sini ada perbedaan berdasarkan teori, saya agak lupa itu, memang sudah ada, bisa dicari nanti. Jadi gender laki-laki atau laki-laki perempuan itu memiliki perbedaan. Jadi kalau laki-laki itu tidak akan pernah bisa lebih dari, jadi ada namanya tuh Chang. Jadi Chang itu nanti plus minus 2, 7 plus minus 2. Kalau laki-laki itu biasanya 5, yang spesial, yang superiornya 7, dan perempuan itu bisa mencapai 9. Nah, di sanalah pembeda mengapa ingatan perempuan itu lebih kuat. Nah, kemudian untuk apakah ingatan itu lama atau tidak, itu masuk ke dalam tahapan ketiga, di mana itu long term memory. Nah, di sana nanti dibagi menjadi 3 juga. Ada yang namanya prosedural, ingatan prosedural, ada ingatan semantik, dan ingatan episodik. Nah, yang dimaksud dengan kalau bahagia itu lebih ingat, itu masuk kepada episodik, di mana kita per episode. Episode ini kita mengalami ini. Apakah ini penting apa tidak? Itu nanti kita yang memproses. Tergantung dari individualnya. Ada juga perempuan yang bisa menyimpan kenangan-kenangan indah, tapi yang pahitnya tidak. Tapi kebalikan yang juga ada. Artinya itu tergantung kepada individualnya. Kemudian ada namanya memori episodik semantik, di mana memori semantik ini adalah memori yang bekerja berdasarkan keilmuan atau rasional, logika. Nah, di sanalah kita berpikir secara logis melalui memori semantik. Dan ketiga ada memori prosedural. Memori prosedural ini memori yang kita lakukan rutinitas. Misal pagi hari kita mandi, bangun tidur, beresin kasur, kemudian mandi, masak, kemudian kerja, ngurus anak, ngantar anak ke sekolah, hingga pulang lagi ke rumah, kemudian quality time dengan keluarga, dan tidur kembali. Nah, itu kita bekerja menggunakan memori prosedural. Nah, mengapa ada istilah misfiring atau kegagalan dalam penyimpanan? Jadi di sanalah sebenarnya manusia atau individual dituntut untuk mampu membagi melalui short term memory tadi, ya, membagi dari memori short term memory tadi. Jangan sampai misal katakanlah laki-laki yang hanya memiliki 5 atau 7 plus minus ya, sehingga dari ketujuh lokal tadi, ketujuh lokal disk ya, kalau di dalam laptop itu ada C, ada D, ada E. Nah, itu ada sampai 7, tapi bisa juga 5, tergantung ya kelebihan masing-masing. Nah, jangan sampai dari lokal itu kita isi yang tidak pantas, tidak semestinya kita isi. Nah, itulah yang harus kita bisa memilah, memfilter informasi-informasi yang kita dapat. Nah, dari informasi itu kita pilah lagi. Nah, dalam penyimpanan tadi untuk long term memory, kita misal kita sedang bercerita dengan kawan kita, maka itu harus kita masukkan pada memori episodik. Jangan sampai kita sedang bercerita, sedang bersama kawan, sedang hangout ya, katakanlah hangout, kita nyimpannya di semantik. Nah, itu yang sering terjadi namanya misfiring, kegagalan dalam pemanggilan atau retrieval atau retrofiction. Nah, kegagalan itulah yang disebut dengan misfiring tadi dalam memanggil kembali ingatan, karena kita salah menyimpan, lokalnya salah. Harusnya kita menyimpan itu di episodik, ternyata ketika saat ingin menyimpan tadi kita berada di semantik. Begitu Pak Sugianto, mungkin saya menambahkan, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih juga.
Iya, terima Terima kasih kasih Mas. Mas Lanjutkan. Khotibul. Ini cukup bagus, jadi uraiannya sangat jelas. Saya yakin ini bacaannya Mas Khotibul ini banyak, sudah banyak. Jadi dari wawasan psikologinya sangat bagus gitu ya. Jadi saya melihat dari ini bacaannya tidak hanya satu. Nah, jadi di berbagai sumber yang diolah gitu. Jadi yang namanya memori jangka pendek itu tidak menyimpan, dia nyimpannya sebentar banget terus hilang lagi. Nah, untuk bisa sampai ke disimpan betul, lah itu masuk ke dalam memori jangka panjang. Nah, proses masuknya ke jangka panjang itu ada yang memang bisa langsung karena barang itu menarik. Nah, ini ketertarikan tadi, tiap orang mempunyai ketertarikan yang berbeda. Mungkin Mbak Ratri itu mudah melupakan keindahan, tapi lebih lama mengingat ke dalam hal-hal yang kurang baik kan gitu kan. Sebaiknya dibalik lah, sebaiknya dibalik supaya hidup kita indah gitu ya. Nah, jadi kalau disakiti orang ya terus dilupakan gitu. Tapi kalau diberi seseorang langsung diingat gitu ya. Ini perlu dibalik. Menurut saya ini berpikir positif di situ. Ya. Aplikasi dalam belajar cognition di situ. Jadi dari yang berpikir negatif menjadi berpikir positif. Semua orang baik kepada kita, kecuali kecualinya sidik. Jadi semua oke, kecuali yang sedikit-sedikit aja. Dan itu mudah dilupakan. Nah ini, jadi masuknya ke dalam long term memory, nanti ada kajian sendiri long term memory, itu bisa cepat kalau memang menarik. Barang itu menarik, entah menariknya itu buruk atau baik kan gitu kan. Nah itu sehingga gimana bisa ini ya, bisa masuk dengan baik. Jadi long short term memory itu sendiri sebetulnya habis masuk hilang. Contoh misalnya saya mengucapkan nomor telepon saya adalah 0815 92 52 007. Tadi ada istilah yang dikatakan yang namanya cangking, proses memilah-milah. Ya, ada namanya cang. Ya, proses cang itu memilah. Nanti ada kajian sendiri ya di entah siapa yang akan mengkaji nanti tentang konsep bagaimana cara mengingat sebuah informasi. Yang jelas saya yakin nomor saya tadi yang paling diingat adalah 007-nya ya. Ya 007-nya. Yang lain tadi lupa gitu. Ya itulah 007 itu sebuah informasi yang mudah masuk ke dalam kita karena kita membayangkan ada sebuah film yang sangat terkenal kan gitu kan. Ya ini sana. Ya ini namanya nanti mengkaitkan ke sana, memenggalnya itu di situ. Nah. Jadi nanti kalau ada sesuatu, nah itu adalah untuk memori yang harus kita kaji. Terus kalau masalah gender gimana? Nah, secara umum ingatan itu menang cewek. Ya. Jadi mengingat-ingat sesuatu itu menang cewek. Tapi kalau geometri menang cowok. Ya. Coba kalau ini cewek diajak ke suatu tempat yang tidak dikenal. Habis itu 3 hari lagi disuruh ke sana. Mesti katanya, wah saya nggak ngerti jalannya, saya bingung saya. Beda kalau cowok. Betul, Pak. Sekali datang ke situ, disuruh ke situ lagi sudah ketemu. Nah, jadi keunggulan di cowok, nah, itu di sistem geometri. Jadi kalau ada orang perempuan yang geometrinya sangat bagus, itu berarti istimewa. Seperti dosen kita Bu Mariani. Bu Mariani itu dosen geometri, ya itu berarti memang istimewa sekali karena cewek pada umumnya ada di hafalan tapi dia justru di posisi geometrik. Nah, gitu. Saya dengan istri juga gitu. Kalau masalah alur berpikir, katakanlah akan meneliti sesuatu, alur berpikir jagoan saya. Tapi kalau sudah ditanya, Mas, tamunya tadi siapa? Tamunya yang kemarin itu siapa? Wah siapa ya? Masih gitu.
memorinya lupa. Bahkan saya selalu lupa tanggal lahir anak. Sehingga istri saya keren gitu loh. Jadi sehari sebelumnya ngandani, Mas, sesuk ulang tahun anaknya gitu. Saya memberi ucapan selamat itu. Padahal saya sendiri lupa. Gitu. Tapi karena istri sudah mengingatkan, saya bisa mengucapkan ucapan selamat ulang tahun. Padahal saya lupa. Nah ini mudah lupa lah. Jadi mudah lupa itu kalau laki-laki memang secara umum memori ini. Apalagi seseorang yang tadi menderita sesuatu. Nah ini memang strukturnya jadi berubah. Prinsipnya logika berpikir itu menang laki-laki, ingatan menang perempuan. Ya. Memasak yang bagus menggunakan logika berpikir, maka juru masak yang hebat mesti laki-laki. Rumah makan besar mana Anda lihat? Pasti laki-laki. Mengapa? Laki-laki masak tanpa dirasakan. Ya sudah cemplung beres. Saya masak enggak pernah saya rasakan. Rasakannya nanti kalau makan. Istri saya, walaupun sudah ahli masak setiap hari, tapi setelah selesai ngaduk itu tetap. Itu kan. Jadi itu perbedaannya. Dan perbedaan itu melengkapi. Oleh karena itu manusia disebut menikah itu di situ. Jadi antara laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Hebatnya di sana, ini hebatnya di sini. Kalau jadi satu menjadi sangat hebat. Nah, gitu ya. Jadi prinsip yaitu tadi yang dikasih yaitu mengenai kerjanya memori, ya. Short term memory, memori jangka pendek itu seperti itu. Nah, yang mana? Ya, jadi nanti itu masih terbagi lagi menjadi orang yang perhatiannya terpusat dan perhatiannya memfokus. Nah, itu nanti kelihatannya masih di kajian di perhatian. Di kajian perhatian lah ya. Jadi perhatian dan kesadaran itu nanti di sana. Mungkin itu, silakan kalau masih ada pertanyaan untuk Mas Sugianto untuk diskusi. Saya kira makin hangat gitu ya. Kajian psikologi itu memang luas dan kita masih di awal-awal, jadi cukup menarik. Silakan, monggo. Izin bertanya, Pak. Silakan. Dalam proses pembelajaran itu harapan kita sebagai guru atau dosen itu kan apa yang kita sampaikan itu masuk ke dalam memori jangka panjangnya. Sementara kan kalau tadi disampaikan bahwa untuk menyampaikan dari memori jangka pendek ke jangka panjang itu harus berulang-ulang, harus dilakukan berulang-ulang. Salah satu diantaranya. Salah satu. Nah, sementara kan kita terkait dengan kurikulum ya Pak ya. Nah mungkin kata Bapak tadi ada salah satu diantaranya itu, apakah ada salah-salah yang lainnya gitu Pak, atau alternatif lain seperti itu Pak? Terima kasih. Oke. Itu nanti akan dikaji berikutnya yaitu di long term memory. Nanti kalau dibahas di sini nanti yang kajian long term memory kasihan. Nanti tidak bisa ngomong apa-apa nanti. Ya, biar dikaji di kajian setelah short term memory, nanti long term memory. Jadi misalnya bagaimana mengingat, bagaimana menyambungkan, ada teori-teori yang seperti ini. Nah, nanti kalau kita perhatikan dan kita lakukan, kita menjadi orang yang bijaksana. Harapan saya setelah kuliah ini nanti jadi orang, guru atau dosen yang bijaksana ya, dengan kuliah psikologi itu. Jadi tidak, wah ini ternyata kamu nggak bisa, kamu nilai E, atau ada kata-kata justru dia memerlukan dukungan, justru malah kita cemooh misalnya, kebalik gitu. Nah itu nanti di kajian berikutnya, kita sebetulnya masih di awal banget ya, masih di awal banget, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang canggih gitu, ya nantilah sambil bersabar. Nanti kalau langsung ke sana, nanti yang depan menjadi tidak dikaji secara mendalam. Saya kepingin di awal ini bagaimana kerja otak kita, baik menerima informasi gambar, menerima informasi suara, dan nanti bagaimana kesadaran kita menerima informasi, pandangan perhatian kita seperti apa, itu yang kita kasih dulu. Ya, supaya urut. Baik, mungkin 2 sudah cukup.
Masih ada pertanyaan yang sifatnya umum tentang perkuliahan, monggo. Mau tanya tentang pengumpulan tugas, Pak Dwi. Mas Gunawan mau menyampaikan? Oke, gimana? Monggo, Pak. Tentang pengumpulan Monggo, Pak. tugas, Pak. Yang di Elena itu kan deadline tanggal 8 April. Nah, itu pengumpulan sesi pertama atau sudah yang terakhir setelah kita revisi, Pak? Pertama. Baru pertama. Gini ya, sebetulnya deadline-nya itu tidak itu, tapi tak gawe ke belakang biar tidak ada masalah. Saya berpikiran kita itu orang yang positif, ya, jadi optimistik lah, rampung dan dikumpul ke. Tetapi kalau saya menyadari bahwa sistem informasi sekarang ini sering terganggu dalam dunia internet. Entah dari mana, kampung mana, itu kadang-kadang sulit, sehingga deadline-nya saya mundurkan. Gitu ya. Terus kadang-kadang juga gitu, orangnya nggak masuk, tapi saya anggap masuk. Kenapa? Untuk mempermudah komunikasi. Daripada nanti harus ngedit macam-macam, saya nggak suka. Ya, saya selalu berpikir positif, ya. Jadi optimistik lah pandangannya. Jadi orang itu kalau bekerja yang baik, ya. Kalaupun ada yang kurang baik, ya dimaafkan. Ya sudahlah gitu. Tapi kalau saya berpikir negatif, nanti saya malah sering stres gitu loh. Itu terjadi ketika saya dulu lulus S2. Lulus S2 itu saya luar biasa tertibnya, karena memang saya lulusan dari ITB, dan ITB model pendidikannya keras sekali, tapi justru mahasiswa melawan saya gitu. Jadi banyak mahasiswa yang mengeluh, benci, dan macam-macam ya. Padahal saya koreksi betul detail langkah-langkahnya, tapi justru akan berbalik secara psikologis. Jadi psikologi itu bagus untuk anak-anak di ITB, tapi tidak bagus ketika saya terapkan di IKIP pada waktu itu. Nah, saya sering stres, gitu aja kok nggak bisa, gini aja. Ya, tentang dunianya memang beda. Nah, gitu ya. Mengajar di S2, S3 di PASA itu juga harus lebih sabar dibanding mengajar S1 gitu loh. S1 saya bisa marah gitu. Di S2, S3, lah berhadapan dengan orang tua gitu loh. Nanti malah membuat cacat gitu lah ya. Saya berusaha untuk tidak itu ya. Jadi kok Pak Dwi nulis apa ini deadline-nya tanggal 8 tanggal piro, enggak itu, pokoknya selesai diupload lah begitu. Gitu ya. Jadi saya berpandangan positif aja. Oke. Pak. Sudah kami kumpulkan, cukup? Pak. Cukup, Pak. Oke, terima kasih kalau sudah dikumpulkan. Cukup? Terima kasih. Kalau sudah cukup, Mas Gunawan, monggo. Ya. Saya jadi teringat yang contoh orang yang habis Quran, Pak Dewi. Gimana? Kan, tadi Pak Dewi juga menyampaikan bahwa kalau semakin hal yang menyenangkan itu semakin cepat masuk, Pak Dewi. Tapi kan kalau kita menghafal Al-Quran itu kan sebagian orang itu kan ya Pak Dewi, susah menghafal begitu. Nah kalau tetapi Al-Quran itu kok mudah masuk gitu Pak Dewi ke dalam memori kita. Itu bisa masuk jangka pendek, juga bisa masuk jangka panjang, tergantung kita seberapa banyak kita mengulang kembali. Kalau tidak mengulang ya nanti cepat hilang begitu Pak Dewi. Tanggapannya Bapak itu bagaimana? Ya, proses kalau
Al-Quran itu memang ada satu unsur yang kadang-kadang tidak bisa dikaji dengan duniawiah, dengan logika. Kalau sudah berbicara tentang kitab suci apapun agamanya, karena saya juga pernah mengkaji tentang agama Buddha, agama Hindu, agama Nasrani itu, saya sering berdiskusi. Jadi nanti bedanya di mana? Ada satu konsep yang memang kadang-kadang tidak bisa difikirkan oleh alam pikiran manusia. Mengapa gitu? Itulah yang namanya keterbatasan manusia. Ada sesuatu yang tidak bisa, ya, dikaji kayak apa sih gitu? Karena memang otak manusia. Sampai saat ini teori manusia untuk menembus langit yang ketujuh, langit kita itu ada 7. Atmosfer kita ada 7. Untuk menembus menggunakan teori 37 dimensi 37. Jadi R37. Harus keluar itu berputar. Tetapi itu kan teknologi buatan manusia. Kalau teknologi buatan malaikat enggak gitu. Bisa menembus lurus langsung. Yaitu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika Mi'raj kan gitu. Kita mikirkan enggak bisa. Pikiran kita nggak mungkin mampu, karena itu istilahnya pesawat yang dipakai itu buatan malaikat atau itu perintah Tuhan. Itu nggak bisa. Ingatan juga gitu. Ada sesuatu yang kadang-kadang langsung diberi. Lah kapan memberinya Allah itu? Tuhan itu memberi kapan? Lah itu kadang-kadang di luar pikiran manusia. Ada anak yang memang dididik dengan latihan ini bisa hafal Al-Quran dengan cepat. Tapi kalau saya suruh ngapalkan, saya nggak hafal-hafal gitu. Saya paling-paling surat yang pendek-pendek aja. Ya. Tapi saya berusaha untuk mengerti maknanya. Sehingga ketika saya membaca Al-Quran itu, ketika sholat, itu tahu maknanya. Ketika tahu maknanya, kita menjadi nikmat. Nah, ketika nikmat, maka menjadi memorinya jadi memori jangka panjang. Nah, jadi prosesnya singkat, tetapi bisa masuk ke dalam memori jangka panjang. Usaha semua guru, semua dosen itu selalu mengajak kepada proses itu supaya sesuatu yang disampaikan masuk ke dalam memori jangka panjang. Tapi itu tidak hal yang mudah. Yaitu saya melihat di kelasnya yang hafidz Quran, yang menghafal Quran itu ada anak yang dengan mudahnya cepat. Padahal kecerdasannya nggak tinggi, ya, gitu loh. Saya melihat dibandingkan, artinya kita melihat dari IQ dengan proses menghafalnya beda. Kenapa di situ? Itu ada daya tarik tertentu. Nah, lahirnya daya tarik dari mana? Wallahu alam. Ada yang memang dari internal, ada yang dari eksternal. Eksternal artinya dukungan keluarga. Ada yang ora penting lah itu. Nah, kalau sudah seperti itu sulit untuk bisa melanjutkan proses yang istimewa tadi. Begitu ya Mas Gun. Jadi apa ini kok ada orang yang bisa itu gimana prosesnya ya? Salah satu yang paling utama adalah pengulangan. Nah, cara pengulangannya mana? Memenggalnya di mana? Di dalam kajian kitab suci ada aturannya. Sekian ini mengulangnya sekian, ini diulangnya sekian, kan gitu kan. Tidak bisa memotong sembarang memotong, nggak bisa, ada aturan memotongnya sehingga nanti menjadi hafal. Dan itu tidak hanya agama Islam, ya, agama Buddha pun juga gitu. Untuk menghafalkan sesuatu yang bahasanya saya tidak tahu, saya minta maaf ya, kalau ada yang Buddha atau yang Hindu sering ya mereka mungkin bisa memahami itu. Karena saya juga punya banyak teman orang Bali kan gitu kan. Sering berdiskusi bagaimana proses ini dan seterusnya. Punya teman agama Buddha. Kalau saya no problem bersahabat dengan agama apapun. Tetapi bagi saya tetap satu konsep lakum dinukum waliyadin gitu loh. Jadi bagi saya itu keyakinan saya bagimu ya keyakinanmu kalau sudah berbicara tentang hubungan ke Tuhan. Tapi hubungan kemantar manusia kita wajib menghormati dan wajib
ya saling kerjasama gitu. Karena kita tidak akan bisa hidup sendiri, tidak bisa. Apalagi hidup di Indonesia. Nah, kan gitu kan. Di negara ateis pun tetap harus saling menghargai. Ya. Di sana yang namanya kamu punya keyakinan ini ya sudah silakan. Kamu punya ini ya silakan. Nah, ini jadi keyakinan tadi yang berkaitan dengan agama, dengan keyakinan memang ada sesuatu yang kadang-kadang di luar logika manusia. Ya, saya kira kita mengalami semua. Ini kelihatannya kan Muslim dan Nasrani paling-paling ya, yang paling banyak. Semua meyakini yang namanya kenabian itu punya mukjizat, punya sesuatu yang pasti di luar kemampuan manusia gitu. Ya, mongso orang dibakar nggak mati gitu. Ya, bisa saja mongso laut kok bisa dibelah gitu loh. Itu kan ya sesuatu yang aneh gitu, tapi itu bisa terjadi. Nah, kemudian peristiwa Nabi Nuh banjir gitu. Yang banjir itu bagian tertentu apa sak dunia? Alam loh, sampai sekarang. Nah, sak dunia airnya itu modelnya kayak apa? Kita juga nggak tahu. Nah, karena secara teori bahwa jumlah air itu di dunia ini tidak berkurang dan tidak lebih. Jadi ketika menguap, nanti jatuhnya ya sebesar yang menguap tadi. Ini secara alami. Kenapa permukaan air kok naik? Permukaan air laut kok sekarang ini cenderung naik? Karena terjadi pencairan gunung es yang ada di kutub. Kenapa begitu? Semarang ini sering banjir. Kenapa? Banyak sekali hutan yang hilang. Kalau di Semarang Barat itu banjir karena yang namanya Alaska sudah menjadi perumahan mewah. Tahu Alaska? Alaska itu alas karet. Di antara kalau dari UIN dari itu naik ke atas sampai Buja itu melalui Alaska. Kalau tempat saya mengenalnya Alaska. Alaska itu dari alas karet. Dulu udah ada hutan karet di situ. Ya, itu penampung air. Sekarang sudah menjadi perumahan. Nah, airnya kan bingung, rumahku mana? Anda ada, ya bablas turun ke bawah. Sampai menyeret mobil ke sawah barang. Itu yang salah siapa ya? Karena kemanusiaan sebetulnya gitu. Yang dulu ada aturan bahwa membuat gudang barang itu adalah di luar kota. Jadi di Kabupaten Semarang, gudang-gudang besar itu di situ. Tapi proses transportasi mahal. Terus dibuat gudang-gudang di pelabuhan. Nah, pelabuhan dibuat gudang yang mestinya di situ itu adalah folder tempat air. Nah, airnya sampai di bawah bingung toh. Loh, rumahku kok sekarang jadi gudang. Nah, dia akhirnya jalan-jalan di jalan kan gitu. Tanahnya, airnya itu jalan-jalan di jalan ya sudah akhirnya banjir di mana-mana. Jadi banjir di mana-mana bukan karena airnya bertambah, tapi rumahnya hilang, foldernya hilang, ya. Kecuali kalau nanti ini salah satu usul anak saya dulu bahwa Semarang itu bisa dibuat tidak banjir kalau menggunakan teorinya Belanda. Bahwa air itu dikendalikan. Ya. Jadi di pantai utara Semarang itu dibuat bangunan bentuknya untuk bandara, untuk pelabuhan dan untuk stasiun jadi satu tingkat yang menutupi laut. Nah, nanti air dibuangnya ke laut dengan peralatan teknologi seperti Belanda. Tapi syaratnya bahwa masyarakat harus sadar tidak membuang sampah di sungai. Nah, ini yang masih sangat-sangat sulit. Nah, jadi juga kebijakan pemerintah yang mungkin agak berbeda. Karena ada kebijakan kalau ada banjir ada usulan proyek. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi tanda tanya. Dan ini hampir semua kota seperti itu.
Jadi kenapa kok tidak ditanggulangi dengan sempurna? Kalau sempurna nanti tidak ada proyek. Nah, kalau ada proyek tidak ada keuntungan orang-orang tertentu. Lah ini yang kadang-kadang di negara kita sering menggunakan teori itu. Ya. Kenapa itu bangunannya kok dibuat supaya nanti bisa jebol? Lah kalau nggak jebol, nah, nanti yang kecil aja di kantor pascasarjana itu juga gitu. Kenapa kok ternitnya seperti itu? Lah nanti kan 3 tahun lagi kan harus dijebol, harus diganti lagi. Nanti kalau dibuat ternit yang betul nanti kan tidak ada proyek untuk memperbaiki ternit kan gitu. Nah ini yang kecil aja ya. Karena saya dulu pernah nangani di pusat komputer, ternitnya itu jebol 2. Saya minta diperbaiki. Sampai sebulan nggak diperbaiki. Nah, akhirnya saya sama teman-teman, saya ngamuk gitu loh. Ini caranya untuk memperbaiki. Gimana Pak Dwi? Udah nanti kan 2 hari lagi diperbaiki. Tolong ambilkan bambu gitu loh. Saya ngamuk, semua ternit saya bolongi semua. Terus saya laporan. Sekarang yang jebol ternitnya lebih dari separuh. Petugasnya ngawasi, oh iya ya, besok diperbaiki. Saya ngomong, tapi jangan ditiru, saya bilang gitu. Ini teori untuk ngaco bahwa ternit yang ini harus segera diperbaiki. Kenapa? Karena itu di atas CPU. Di atas CPU besar, nanti kalau kehujanan kan saya kerusakan komputer saya. Sementara suruh nutup ternit, nggak diganti-ganti, sudah sebulan lebih. Yaitu tadi, akhirnya saya cari bambu, semua ternit malah saya hancurkan. Terus saya laporan, ini ternitnya sudah rusak semua gimana? Langsung hari berikutnya diperbaiki gitu. Jadi modelnya kalau dandani sedikit nggak cucuk gitu, dandani banyak. Gitu. Ya sudah kalau pengen dandani banyak, saya rusak banyak saya gitu. Yang tahu anak buah saya yang ada di pusat komputer aja. Udah pokoknya ini dirahasiakan. Prosesnya pengen didandani cepat, dihancurkan. Nah ini pola kurang ajar gitu. Makanya saya katakan jangan ditiru gitu. Nah, tapi memang salah satu solusi kadang-kadang kita melanggar sedikit lah gitu untuk melakukan sebuah hasil yang besar. Bukan apa-apa sih, saya ingin melindungi komputer saya, komputer yang dipakai oleh sistem administrasi SAUNES. Lah kalau itu sampai rusak, gimana nilai-nilai mahasiswa? Mau diapain? Nah, itu loh. Jadi kadang-kadang memang ya, tapi orang yang seperti saya jarang gitu. Gitu. Seperti ini juga gitu proses, sebetulnya agak rawan sih. Datanya UNES itu tersimpan di satu sistem komputer yang tidak menggunakan mirror. Ya, mirror itu sistem informasi yang disimpan secara otomatis akan menjadi kacanya, jadi mengcopy data gitu loh. Jadi kalau di sini hancur masih ada data. Contohnya data perbankan. Perbankan itu kan maksud komputernya hanya 1. Lah kalau rusak gimana? Kan nggak pernah rusak toh Bang? Karena ada menggunakan sistem mirror. Ini rusak, ini mensupport. Ini rusak, ini mensupport gitu loh. Sekurang-kurangnya 2 atau 3. Saya usul dan jaraknya mirror itu sekitar 40 km. Nah, saya mengusulkan kerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk saling menyimpan CPU yang berkaitan dengan data yang dimiliki lembaga itu. Nah, sekarang diproses, tapi terhambat karena habisnya cukup besar dan cukup besarnya kelihatannya sulit untuk diusulkan ke atas. Ini biasa, ya wes lah gitu. Oke, jadi ini